Sochul singgah di sasana tinju milik Yuntae. Saat melihat piala bertulisan nama baik Yunwoo, ia mengetahui satu fakta. Jika Yunwoo cukup mahir dalam bermain tinju. Ia bahkan mampu memperkirakan pergerakan lawan. Ia disebut kakaknya sebagai simulator hidup. Ia menunggu lawannya hingga lelah dan memukulnya hingga jatuh. Terbukti Yunwoo mampu mengalahkan Song-woo dan beberapa premannya. Tak berselang lama, polisi telah tiba dan menangkap Song-woo. Di sisi lain, Eun-sung memperingatkan jika ia akan berusaha untuk menjadi wali HN mulai sekarang. Ia kecewa karena dokter tak memberikan informasi apapun dengan statusnya yang bukan sebagai wali sahnya. Eun-sung meminta HN untuk kembali ke perusahaan. Ia memberikannya waktu HN 2 hari untuk membuat keputusan. Baginya hanya ia yang bisa menyelamatkan hidup HN. Sochul berusaha memukulnya dan meluapkan amarah ketika melihat Eun-sung di hadapannya. Sochul merasa bersalah karena kebodohannya membuat semua keluarganya telah hancur. Sochul menanyakan keberadaan Dae-hee, namun ia tak menerima jawaban yang pasti. HN khawatir Sochul sempat tersandung batu dan jatuh. Ia meminta agar Sochul tak menyalahkan dirinya atas situasi yang dialami keluarga Queen. Ia juga memohon untuk tak memberitahukan kedatangan Eun-sung kepada anggota keluarga lainnya. 저는 야맹증이라 아까 하나도 못 봤습니다. Eun-sung menekan Dae-hee untuk menghapus nomor telepon surel dan media sosial. Dae-hee mengkonfirmasi jika ia telah pindah menggunakan nama palsu. Eun-sung menceritakan jika Sochul sangat marah kepada Dae-hee. Ia akan membalas Dae-hee jika ia berhasil menemukannya. Jauh berbalik dengan apa yang dikatakan Eun-sung. Sochul sebenarnya begitu merindukan Dae-hee. HN khawatir saat melihat wajah Yunwoo yang babak belur. HN dengan paksa membuka jas dan bajunya untuk melihat apakah ada luka di tubuh Yunwoo. Kemudian ia mengobati lukanya. Di samping itu Yunwoo menceritakan kehebatannya karena ia bisa melawan 3 orang preman. Bahkan ia berhasil memasukkan Song-woo ke kantor polisi. HN meminta jika hal ini kembali terjadi di masa depan, ia berharap Yunwoo segera kabur. Namun Yunwoo tak bisa menepati janji itu. Bagaimanapun ia akan berusaha melindungi HN. Saat makan pagi, seluruh keluarga heran dengan muka Sochul dan Yunwoo yang tampak terluka. Keduanya mencoba menjelaskan jika mereka hanya tersandung dan terjatuh. Di samping itu, Du Kwon memuji Yunwoo di hadapan semua orang. Jika ia sangat mahir dalam bertinju, bahkan telah mencetak beberapa prestasi. Ia merasa Yunwoo sangat mirip dengannya. Min-sun tak setuju, karena justru Yuntae yang mirip dengan ayahnya. Sebelum pergi bekerja dengan manis, HN memberikan salep dan menempelkan plester di muka Yunwoo. Yunwoo lalu mengajak HN untuk makan es krim bersama. Yunwoo bertanya, apakah hubungan mereka akan berbeda jika dulu mereka melakukan hal manis tersebut. Hal-hal seperti mengobati luka atau sering mengganti plester. Menurut HN, jika mereka tak menikah, keduanya tak akan menyimpan kenangan itu sampai hari ini. Tak perlu ada luka atau apapun. Ia yakin Yunwoo akan bertemu seseorang yang lebih hangat dan lebih baik untuk hidup bahagia selamanya. Yunwoo tak setuju. Menurutnya, jika saat itu mereka putus dan tak mengenalnya, Yunwoo justru akan menyesal. Semasa pernikahan, Yunwoo seharusnya lebih perhatian kepada HN. Eun-sung menolak Sehee untuk mengembalikan ketua Hong. Eun-sung menjelaskan jika sekarang ia memiliki ambisi untuk menikahi HN secepatnya. Ia akan melakukan cara apapun untuk mewujudkannya. Yunwoo telah didemosi oleh perusahaan karena dugaan malapraktik. Ia memindahkan barang dan pindah ruangan cukup terpencil. Eun-sung menceritakan dirinya yang bertemu HN malam kemarin di desa Yeonduri. Yunwoo balik mengancam jika Song-woo bawahannya telah ditangkap. Yunwoo bertekad akan segera menjatuhkan Eun-sung dari kekuasaannya. Grace mengancam atas perlakuan tak adil yang ia terima dari Eun-sung dan Sehee. Menurut Sehee, Grace memang tak layak untuk mendapatkan apa yang ia mau. Ia bisa menjadi direktur Parisia dengan satu syarat, jika Grace harus segera menemukan Hong Man-dae. Perlahan tapi pasti Grace mulai melakukan pencariannya. Bomja menerima informasi dari detektif tentang penyembunyian ketua Hong oleh Eun-sung. Tak lama Bomja berpapasan dengan Yong-sung. Ia mengembalikan sebuah sapu tangan yang pernah dipinjamkan oleh ibunya tempo hari. Pertemuan mereka bagaikan cinta pada pandangan pertama.
Duguan tampak kecewa karena kini lawan politiknya, Park Sun-un, telah terpilih dalam pemilihan kepala desa. Sun-un bahkan tak segan untuk menghilangkan jejak kekuasaan Duguan sebelumnya. Ia mengganti slogan yang duri menjadi desa apel yang cantik. Di samping itu, Duguan tak mampu berbuat apapun dengan kondisinya saat ini. Saat melihat sepupu Yunwoo sedang bermain game, Sochul kembali mengingat kenangan itu yang ia lakukan bersama Daehi. Daehi terkadang memarahinya karena kepayahan Sochul dalam bermain game. Dari akun gamenya ia melihat jika Daehi sudah laring sekitar 2 jam yang lalu. Sochul bahagia karena tampaknya ia memiliki harapan untuk berkomunikasi dengan Daehi. Yunwoo mengancam Grace dengan bukti foto CCTV terkait dengan serangkaian aksi kejahatannya. Tak hanya itu, Yunwoo dan Yang Ki menemukan fakta jika Grace membuka bisnis kecantikan ilegal. Bahkan sering menghindar dari pembayaran pajak. Bisnis mak comblang yang ia buat pun bahkan sering melakukan tindakan kotor. Yang Ki mengingatkan jika para kliennya yang sudah bercerai berpotensi akan menuntut jika mengetahui hal sebenarnya. Bomja memukulnya dari belakang saat mendengar Grace dengan berani meminta upah atas kesepakatan tersebut. Grace lalu memberikan beberapa informasi terkait Eun-sung. Ia mengatakan jika saat ini Sehee sedang menyuruhnya untuk mencari ketua Hong. Ketiga tetangganya Misun meminta maaf atas perlakuan tak sopannya kepada Sonhwa di tempo hari. Meskipun telah berdamai, namun tanpa sadar ketiga tetangganya itu terus mengoceh tentang kejatuhan keluarga Queen. Karena tak tahan, Sonhwa ingin memanjakan diri dengan pergi ke kafe. Sonhwa malu karena saat membayar pesanannya di kasir, black card yang ia gunakan ternyata tak bisa digeser. Pada akhirnya pesanan Sonhwa dibayar oleh Bong-e. Namun hal itu tentunya tidak gratis. Sonhwa harus mengikuti Bong-e untuk bekerja di kebun. Selama belajar memanen, Sonhwa tampak dimarahi oleh seniornya karena ia kurang terampil saat bekerja. Sekretarisnya mengantarkan barang-barang HN yang tertinggal di kantor. Dalam kesempatan itu, ia memberitahu masalah yang Yunwoo tengah hadapi di perusahaan. Bahkan saat ini ia sedang menunggu untuk diberikan posisi. HN mengkonfirmasi ini kepada Eun-sung. Namun ia justru menuduh Yunwoo telah menerima suap penggelapan uang tenaga kerja dan memberikan daftar pelanggan VIP ke kompetitor. Eun-sung akan berusaha membuat Yunwoo menjadi narapidana. Sonhwa begitu kelelahan selepas ia bekerja di ladang. Upah yang ia terima hanya 1.700 won setelah dipotong oleh hutang pembayaran kopi kepada Bong-e. Malam harinya ia makan dengan lahap. Bahkan Sonhwa tidur lebih awal. Bom-jun terkejut karena untuk pertama kalinya istrinya bisa tertidur nyenyak tanpa bantuan obat. Bom-jun dan Duguan sama-sama mengalami masalah. Duguan telah kehilangan kekuasaannya di desa Yonduri. Sedangkan Bom-jun selain kehilangan aset, ia juga dihianati oleh para koleganya. Untuk menghilangkan rasa penat, mereka minum dan menonton drama bersama. Duguan bertanya, apakah kehidupan konglomerat sama seperti yang ada di drama-drama? Menurut Bom-jun, para penulis drama tampaknya kurang riset, karena beberapa adegan sebenarnya tak sama dengan kehidupan nyata. Tengah malam Yunwoo bertanya terkait Eun-sung yang datang menemui HN. HN menjawab jika Eun-sung memintanya untuk kembali ke perusahaan dan pindah ke rumahnya. Dari ekspresi Yunwoo terlihat sangat jelas jika ia sedang dilanda rasa cemburu. Lalu HN membicarakan terkait masalah Yunwoo ketika di kantor. HN tak mau jika Yunwoo menderita sia-sia karenanya. HN memperingatkan agar tak melakukan apapun untuknya. Bong-e mendengar diam-diam pembicaraan HN ketika berkomunikasi dengan dokter. Ia akhirnya mengetahui jika HN tengah menderita penyakit tumor. Hal ini dikonfirmasi oleh Yunwoo terkait kebenaran itu. Bong-e menangis saat diberitahu tingkat harapan hidup HN yang tak lama lagi. Yunwoo mengungkapkan jika dari alasan inilah pada waktu itu ia batal untuk menceraikan HN. Yunwoo hanya memohon agar ibunya merawat HN dengan baik selama berada di rumahnya. Duguan salah paham ketika ia melihat Bong-e sedang menangis.
Ia pikir istrinya sedih akibat ia tak lagi menjabat sebagai kepala desa Yonduri. Namun Misun tak yakin dengan perkataan ayahnya. Bong E menyiapkan banyak lauk untuk menu di siang hari. Saat ini Bong E menunjukkan perhatian lebih ketika kepada HN. 당신 혼자 다 갖는다고. Sochul mengirim pesan kepada Daihi ketika ia terlihat sedang online bermain game. Ia mengingatkan Daihi untuk segera memaksin Gon-u dan menyanyikan lagu Baby Shark untuk menenangkannya ketika suntikan vaksin sedang berlangsung. Daihi terlihat menangis saat ia mengenang kembali momen indah bersama Sochul. Meskipun Sochul telah diberitahu jika Gon-u bukan anaknya, dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Sochul masih begitu menyayangi Gon-u. Di scene lain, Sonhwa terlihat marah kepada HN. Ia menduga jika ia akan pergi ke Seoul untuk meminta permohonan maaf kepada Ansong. Ia bahkan dituduh telah bekerja sama untuk mengusir keluarga dan mengambil alih perusahaan bersama Ansong. Bong E menghentikan pertengkaran mereka. Ia lalu mengantar HN ke stasiun. Saat di perjalanan, HN mengungkapkan rasa terima kasih kepada Bong E karena ia begitu baik dan selalu memberikan perhatian manis untuknya. Kedatangan HN ke kantor Queen membuat seluruh karyawan terheran-heran. Yunwoo mendengar bisik-bisik dari para karyawan jika HN sedang datang ke perusahaan ini. Di balik itu, HN terlihat sedang berdandan cantik. Ia secara resmi telah kembali menjabat sebagai direktur Parasia Group. Entah apa yang telah mereka sepakati. Namun HN meminta Ansong untuk menepati janjinya. Sementara itu, Yunwoo terlihat kecewa atas tindakan yang diambil oleh HN. Setelah mendapatkan informasi keberadaan Ketua Hong, Bomja dan Grace segera ke lokasi tersebut. Di sisi lain, HN dan Ansong terlihat sedang mengadakan konferensi pers. Ada beberapa hal yang Ansong sampaikan dalam konferensi itu, mulai dari pengumumannya yang baru menjabat sebagai ketua, bahkan mengklarifikasi untuk melakukan penyangkalan terkait pengusiran dan pengkhianatan kepada keluarga Queen. Ketika giliran HN menyampaikan pernyataan kepada wartawan, HN mengkhianati Ansong dan menyebut jika ia mengancam dirinya dan Yunwoo akan masuk ke penjara. HN menegaskan jika ia tak akan pernah bergabung dengan Parasia Group, bahkan berkomplot dengan Ansong. Secara mengejutkan, HN juga memberitahu situasi sulitnya dan tak akan hidup lama lagi. Dari kejauhan, Yunwoo terlihat berkaca-kaca saat mendengar pernyataan HN. 4 tahun yang lalu saat merayakan perayaan kantor dan status HN masih magang, ia dipaksa oleh atasannya untuk minum alkohol dan bersulang cinta untuknya. Dengan gagah berani, Yunwoo menggantikan HN untuk meminumnya. Dengan perlakuan manis, Yunwoo membuat jantung HN berdebar. Ia memperingatkannya untuk tak melakukan itu kepada orang lain. Kembali ke masa kini, perasaan berdebar itu sama seperti apa yang dialami Yunwoo saat melihat HN. Yunwoo tak hanya menyukai HN, namun ia benar-benar mencintainya. Tanpa ia ketahui, perkataan cinta itu didengar oleh HN di balik pintu kamarnya. Nah, sekian dulu untuk episode 10-nya ya, Bor. Untuk yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Queen of Tears, pantengin terus channel Kode Dodo Film agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Terima kasih atas waktunya, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.